Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dan bertemu kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 6, kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami mohon di dalam Tuhan memberkati bibir, mulut, dan telinga kami, agar apa yang kami sampaikan, apa yang kami baca, semuanya itu boleh menjadi kehendak dan perintah daripada Tuhan, untuk kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya, dimanapun kami berada. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16. Di bawah perikop, Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Demikian jawab akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Hari ini puji dan syukur kutong senantiasa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Terlebih pada hari ini kutong membaca tentang Yesus memanggil ke-12 rasul. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus membentuk satu komunitas. Saya bilang ini komunitas ya. Jadi ada kelompok kecil yang Yesus bentuk untuk menolong ia, untuk lebih dekat kepada orang-orang yang dia pilih menjadi rasul, dan menolong pelayanan-pelayanan yang ada di sekitarnya. Pemilihan serta pembentukan komunitas ini berdasarkan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan, dan juga terpilih di antara orang-orang yang sebenarnya mereka tidak saling mengenal, mereka tidak saling tahu, tetapi memang ada beberapa yang berkeluarga, ada beberapa yang mengenal, tetapi tidak semuanya. Saya mau bilang begini, membentuk satu komunitas adalah sesuatu yang cukup complicated atau cukup sulit kalau kotong membuat satu komunitas berdasarkan orang-orang yang tidak saling mengenal atau orang-orang yang tidak punya latar belakang yang sama, entah itu suku, budaya, dan pendidikan. Tetapi kenyataannya Tuhan membentuk komunitas kecilnya, kelompok kecilnya, dan menyatukan mereka dalam satu pemikiran, yakni bertujuan untuk melayani Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, omong-omong tentang komunitas, kotong tahu bahwa komunitas yang dibentuk oleh Tuhan adalah satu komunitas yang paling baik di muka bumi ini. Dan komunitas itu sudah pasti untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan
Tuhan sendiri yang akan menjadi guru, Tuhan sendiri yang akan mengayomi mereka, yang memberikan mereka contoh tentang kehidupan pelayanan mereka ke depannya. Tetapi saya mau bilang bahwa kita akan melihat bahwa pembentukan komunitas atau pemanggilan Tuhan terhadap rasul-rasul ini adalah sesuatu yang sangat mudah. Tuhan tinggal sebut saya dan pun nama, doa akan mengikuti Tuhan dan doa akan melayani Tuhan. Tetapi nyatanya tidak. Ternyata dalam pembentukan komunitas itu kutong harus betul-betul tahan. Apalagi kutong yang dipanggil. Kutong harus tahan dalam berbagai proses. Tahan di dalam segala tantangan, tahan di dalam segala cobaan, tahan di dalam segala suka maupun duka yang diberikan oleh Tuhan. Sebagai satu jatah di mana untuk memperbaiki kutong pun diri. Saya bilang itu jatah. Jatah dalam berproses menjadi lebih baik. Dalam seluruh kehidupan kita Bapak Mama Saudara adalah perjalanan yang menyatukan kutong dalam satu komunitas. Entah itu di dalam keluarga, entah itu dalam gereja, entah itu dalam pekerjaan sekalipun, pasti ada hal yang sulit sekali untuk kutong saling mengerti, ada hal yang sulit sekali untuk kutong saling mendukung. Itu adalah sebuah bentuk proses atau jatah yang harus kutong terima untuk menjadi komunitas yang lebih baik lagi. Dengan begitu kutong akan saling belajar, dengan begitu kutong akan saling mendukung, dengan begitu kutong akan saling tahu ada hal-hal baik yang Tuhan percayakan untuk kutong lewati itu proses di dalam itu komunitas dan membuat kutong menjadi orang yang lebih baik lagi, entah itu di dalam komunitas yang sama atau di dalam komunitas yang baru, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang kalau Tuhan memanggil rasul-rasul, Tuhan juga memanggil kita. Memanggil kita dalam semua komunitas yang ada saat ini, yang kutong ada di dalamnya. Mari kita sama-sama bertumbuh, sama-sama melihat bahwa seluruh pekerjaan Tuhan yang Tuhan libatkan dalam kehidupan kita adalah baik untuk kita, untuk memproses kutong punya hidup menjadi lebih baik dan lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat berproses, selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada, di dalam komunitas apapun, entah itu keluarga, pelayanan, dan pekerjaan. Cintailah Tuhan, cintailah pelayanan bagi Tuhan. Tuhan Yesus akan mencukupkan semuanya. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup perenungan pada saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita akan berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa Bapak Mama Saudara semua. Selamat menjadi berkat di komunitas-komunitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Shalom.